kegiatan calon guru penggerak, yaitu di sini tentang budaya positif. Baik, budaya positif di sini agendanya adalah yang pertama untuk pembukaan, yang kedua sharing materi, yang ketiga refleksi. Sebelumnya kita kesepakatan dulu ya untuk sesi dari awal sampai akhir. Ada yang mau menawarkan kesepakatan kita apa selama materi? Boleh disampaikan? Kesepakatan untuk sesi ini. Kalau bertanya angkat tangan. Setuju? Oke, yang lainnya? Kalau mau izin angkat tangan. Ya, kalau mau izin angkat tangan dulu. Yang lain ada lagi? Boleh diikut? Sepakat? Ada. Wah. Yang lain ada lagi nggak? Aktif. Ya, aktifnya aktif mendengarkan, aktif berbicara, Aktif mendengarkan dan berbicara. aktif berbicara atau mendengarkan ketika diminta ya. Oke, ada yang lain nggak? Semangat. Oke, terima kasih dari saudara. Semoga kita bisa sesuai dengan kesepakatan kita ya. Baik, kita langsung aja. Ya, sebelumnya coba bisa diangkat jempolnya ke atas, jempolnya ke bawah. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan. Coba bisa dijawab dengan jempol atas kalau benar dan jempol bawah kalau tidak benar menurut Ustaz Sadat ya. Yang pertama, makna disiplin artinya mematuhi aturan yang sudah ditetapkan supaya tidak mendapat hukuman. Benar atau salah? Silakan. Oke, oh semuanya jempol ke bawah. Oh, ada yang ke atas. Oh, ke bawah semua. Yang kedua, isi dari profil pelajar Pancasila merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, oh semuanya sepakat benar ya. Oke, yang ketiga, posisi kontrol guru yang dikehendaki adalah posisi kontrol manajer. Benar atau salah? Oke, ada yang ke atas, ada yang ke bawah ya. Oh, ada yang masih bingung nih, berarti di tengah-tengah ya. Nanti kita lihat. Oke, berikutnya. Ada seorang murid menjahili temannya dengan alasan dia ingin diperhatikan dan ingin berteman. Sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, murid tersebut ingin memenuhi kebutuhan akan penguasaan. Benar atau salah? Kebutuhan penguasaan. Oh, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Yang terakhir, hukuman dan konsekuensi artinya sama saja. Benar atau salah? Ya, ada yang benar, ada yang salah ya. Oke, kita lihat dari yang pertama. Mana disiplin artinya melalui aturan yang sudah ditetapkan supaya tidak mendapat hukuman. Benar atau salah? Ya, salah ya. Tadi yang sudah jawab salah berarti oke betul. Isi profil pelajar Pancasila nilai-nilai kebajikan universal? Ya, betul. Posisi kontrol guru yang dikehendaki adalah posisi kontrol manajer. Ya, betul. Nanti kita akan bahas lagi gimana. Nah, kebutuhan akan penguasaan. Salah. Hukuman dan konsekuensi artinya sama? Salah. Oke. Nah, akan lebih detail lagi. Ya. Berikutnya ya. Menurut saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Benar atau salah? Oke. Salah ya. Salah. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti tilawah atau membaca kisah Islami dapat menyadarkan anak tentang kedisiplinan dalam diri. Benar atau salah? Ya, ada yang benar. Benar. Ya, yang beberapa masih mikir ya. Oke. Oke, next dulu ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar dalam diri anak. Oke, ada yang benar, ada yang salah. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana sebenarnya. Bisa iya, bisa tidak. Nah, untuk topik
dari materi ini tentang budaya positif, yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ada tentang keyakinan kelas. Ada tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima itu ada restitusi tentang 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, coba satu sadar, saya akan membagikan permen ya. Silakan bisa diambil satu-satu. Oke, sudah ya permennya. Nah, silakan permen ini bisa digenggam dalam waktu 30 detik. Silakan bergantian, nanti yang satu menggenggam dengan erat karena itu milik satu sadar, dan yang satunya silakan boleh membujuk atau dengan cara apapun supaya tangan ini bisa terbuka. Kalau bisa terbuka, berarti permennya akan diberikan kepada rekannya. Oke, gitu ya. Oke, siapa dulu silakan. Kita kasih waktu 30 menit dulu ya. Oke, dalam waktu 30 menit silakan siapa dulu yang mau mencoba membuka. 30 detik, 30 detik ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Siapa dulu? Kalau yang tidak ada partner berarti ikut liatin aja deh. Oke, silakan ya, 30 detik. 1, 2. Boleh dengan cara apapun, mau bujuk, merayu, yang lainnya, supaya berkenan membuka isi kepalan tangan. Ada yang berhasil, ada yang berhasil. Oke, cukup ya, 30 detik. Ada yang berhasil nggak? Oh, berhasil. Oke, sekarang bergantian. Silakan yang tadi mengepalkan tangan bisa dicoba untuk dibuka oleh rekannya. Bergantian. Oke. Ada yang mau hidup kesadaran sampai menggeliat-geliat ya tangannya ya. Oke, sudah sadar? Oke, coba yang pertama, adakah yang berhasil membuka? Oke, dengan cara apa tadi kita boleh disampaikan? Bagaimana bisa membuka ini kepala tangannya? Tes ya. Saya bilang sama saudara, saudara, bayangkan ada anak yatim yang membutuhkan tangan saudara pasti banget mau berbagi apa enggak, langsung dikasih ya. Masya Allah ya. Dengan cara merayu, bukan merayu ya, tapi ini mengantarkan kisah-kisah. Ada yang lain bagaimana caranya bisa membuka kepalan tangan? Kayaknya sebelah sana nih tadi. Bagaimana caranya kok bisa buka? Belum, nggak bisa. Oh, belum berhasil. Tadi kayaknya sudah ingat bisa. Mana permennya jadi makan? Ini nggak tahu maksudnya membujuk atau mengancam. Soalnya saya bilang kalau sedang bela buat aku lah permennya. Soalnya kan emang sepeda-sepedaannya gitu kan. Pakai jas hujan juga kan, sepeda-sepedaan pakai jas hujannya. Nanti kalau orangnya manis-manis nanti gagal semuanya. Jadi akhirnya dimasukkan. Ketemu tangan dulu dong. Nah, satu sadar, tadi ketika kita diminta untuk membuka kepalan tangan, ada yang benar-benar menutup tidak ingin membuka ya. Nah, tapi ternyata ada juga yang ternyata mau merelakan membuka tangannya. Ada yang dengan merayu, dengan membujuk, dengan bahasa-bahasa
Ya, tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan di sini dari bernama Dr. William Glasser ya, berarti dari luar negeri maksudnya. Nah, yang pertama adalah ini adalah sebuah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan satu lagi ini ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, yang ada di sekolah kadang-kadang kita memaksakan kepada anak supaya mengikuti aturan, tapi ketika murid tersebut mengikuti aturan bisa jadi itu karena ada paksaan, ada ancaman bahkan atau misalkan ada bujukan karena sebuah atau sesuatu gitu ya. Belum dari murid tersebut secara pribadi dari dalam diri anak tersebut. Nah, siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser tadi, sebelumnya berarti sebelah sana ya, ada stimulus respon. Ini yang mungkin orang-orang percaya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang sebelah sana, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Tapi menurut Dr. William ini, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Namun kalau yang teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau yang teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dari sini model berpikirnya adalah menang kalah. Kalau yang di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Nah, next dulu ya. Nah, berkaitan dengan disiplin positif di sini tentang teori kontrol, ada berkaitan dengan mana disiplin, ada tentang teori motivasi, emosi kontrol, ada tentang nilai-nilai kebajikan universal, tentang segitiga eksklusif dan juga 5 kebutuhan dasar manusia. Ini akan kita jelaskan bersama. Nah, apa makna disiplin? Menurut Ustazah, apa sih makna disiplin itu? Ada yang mau menyampaikan? Disiplin itu apa ya? Tepat waktu. Ya, ada lagi? Menurut Ustazah, apa makna dari disiplin? Menaati aturan. Oke, ada lagi? Pendapat? Apa? Patuh. Oke. Tepat waktu, menaati aturan, patuh. Nah, coba apa sih kalau yang dari ini ya? Ternyata makna disiplin di sini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kok bisa ya? Nah, mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Berarti ini berada dari teori-teori orang sebelah sana ya. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita, berarti kebanyakan orang-orang kita memaknai kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Jadi betul ya dari Ustazah Bella. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, tentang nilai-nilai kebajikan universal, pernah dengar saudara nilai-nilai kebajikan universal? Baru ya. Nah, kalau di sini diartikan nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai apakah yang ada di sini? Ternyata banyak sekali. Kalau dalam kurikulum Merdeka, yang dimaksud nilai-nilai universal adalah isi dari profil pelajar Pancasila. Apalagi saudara bisa disampaikan ada berapa dari profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pahala mulia, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ternyata di ABSP ini sebenarnya juga sudah ada nilai-nilai universal yang kita percayai, yang kita apa ya berarti kita junjung tangguh gitu ya, kita junjung. Ada
disiplin, berani, tangguh. Bisa jadi setiap institusi ataupun dari daerah wilayah-wilayah tertentu punya nilai-nilai kebajikan universal yang berbeda-beda. Nah, yang kedua, setelah kita tadi mengetahui tentang disiplin, kemudian ada nilai-nilai universal. Ini ada pola motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ternyata satu sadar ada 3 teori motivasi perilaku dari manusia. Coba satu sadar ketika kita datang lebih awal, jam 6.54 seperti itu ya, kita akan mencoba secepat-cepatnya pinjar. Alasannya apa? Karena apa Ustazah? Satu sadar kenapa kita pinjar? Jujur atau Jujur. menambah penghasilan? Menambah penghasilan. Biar apa? Biar tidak dipanggil kepala sekolah. Biar tidak dipanggil oleh kepala sekolah. Ada yang lain? Buru-buru waktu ngajar. Nah, biar nggak buru-buru waktu ngajar. Ada yang lain Ustazah? Biar bisa jadi teladan buat temennya. Biar bisa jadi teladan dari murid-muridnya. Nah, ternyata motivasi kita bercepat-cepat seperti itu ada yang macam-macam ya. Biar karena supaya dapat reward, ada tunjangan kerajinan, tapi juga ada karena supaya kita bisa jadi teladan bahwa kita tuh bisa tepat waktu ketika hadir. Nah, di sini yang pertama adalah ada teori motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya kalau kita tidak on time berarti akan dipanggil oleh kepala sekolah, kena hukuman, kena teguran gitu ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Supaya dapat reward, supaya dapat penghargaan, ada tunjangan. Nah, 2 motivasi ini adalah motivasi eksternal, berarti motivasi yang berasal dari luar. Sedangkan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dan di sini adalah tujuan dari disiplin positif supaya termunculkan motivasi internal dari individu. Ada kata merdeka dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ketika kita datang tepat waktu, kita mengerjakan administrasi, supaya kita tahu bahwa kita tuh melakukan tugas tersebut karena itu sebuah kewajiban dari kita. Nah, berikutnya dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa ya? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Dampak dari pemberian penghargaan ini ada beberapa. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada juga ternyata penghargaan itu menghukum. Penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Sebagai contoh, ketika ada seseorang yang diberikan penghargaan di kelas dan teman-temannya tidak ada, dia itu membuat iri. Nah, ketika iri akhirnya sikap kepada anak yang diberikan penghargaan ini akhirnya berbeda. Dia selalu dikasih ini, dia selalu dipuji, dia selalu apa gitu. Berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena apa yang kita lakukan ditujukan karena ada sesuatu yang diraih, bukan karena kita menghargai diri sendiri. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Salah satu bentuknya adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi ini perlu diingat ada beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian ya. Hari ini kepada siapa, hari ini kepada siapa lagi, besok lagi kepada siapa. Beri pengakuan secara konsisten dan juga fokus pada prosesnya, bukan pada hasil yang dicapai. Next dulu. Nah, ini contoh adalah pengakuan atau apresiasi kebajikannya. Contohnya,
Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Atau terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Hal ini kita bisa lakukan ya, baik itu di kelas ataupun di luar kelas, ketika kita memang melihat murid-murid kita melakukan kebaikan yang bisa dilihat oleh semuanya. Nah, sekarang coba kita amati ya, ada tindakan guru. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Nanti kita lihat jawabannya. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit PJOK. Nah, sekarang kita lihat jawabannya ya. Oke, nah ternyata yang mungkin 1, 2, 3 hukuman, konsekuensi hukuman, ya. Tidak pakai sepatu hitam, artinya nggak boleh pakai sepatu, berarti ini termasuk hukuman. Nah, dan yang terakhir konsekuensi, karena berkaitan dengan PJOK. Nah, ternyata ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman bersifatnya paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Hukuman termasuk konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar mematuhi peraturan. Ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ada sebuah istilah, ini istilahnya bernama restitusi. Ini hal baru yang baru saya ketahui juga. Restitusi apa ini? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan di sini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan pada dirinya, menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti prakteknya seperti apa? Coba ya, barangkali saya bisa menampilkan videonya, contoh. Oke. Nah, ini terkait hukuman. Terkait hukuman adalah sebuah identitas yang gagal, tapi kalau konsekuensi dan restitusi termasuk identitas sukses. Bisa dilihat sendiri untuk perbedaan-perbedaan. Kita next dulu ya, saudara. Nah, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, bisa memperbaiki hubungan. Ini sifatnya tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik berfokus pada karakter bukan tindakan, dan berfokus pada solusi, serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada bayang misalnya seperti apa restitusi itu? Sudah ada bayang belum? Ya nanti ya. Oke. Nah, kita ke keyakinan kelas. Kenapa sih kita tidak menggunakan kata peraturan, tapi keyakinan kelas?
Ya. Kita menggunakan helm ketika kita berkendara supaya apa, saudara? Aman, supaya selamat, gitu ya. Bukan karena supaya tidak kena tilang. Kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter ketika pandemi. Alasannya karena supaya aman, supaya tidak tertular jika ada virus. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya tidak ketinggalan materi. Oke, betul sekali, saudara. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai tadi ya. Ada banyak nilai-nilai yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, dari peraturan kelas ini diharapkan bisa menjadi sebuah keyakinan kelas, dan ini berarti disadari oleh masing-masing dalam anggota, yang kemudian akan membuat lingkungan itu adalah menjadi lingkungan yang positif dan menjadi budaya positif dalam sebuah institusi ataupun sebuah kelompok. Yang paling kecil misalkan dalam kantor, di dalam kelas, atau sebuah institusi kayak di sekolah, ataupun di yang lebih luas lagi. Nah, sekarang coba kita lihat saudara, manakah yang termasuk keyakinan kelas, yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Ya, sebelah kanan. Kalau Ustazah Ika, alasannya apa Ustazah Ika? Di situ karena ada kata-kata kami, guru dan murid, jadi sama-sama sepakat, sama-sama setuju, tidak sepihak. Yang lainnya? Ada kesepakatan di antara guru dengan murid. Pendapat yang lain? Apakah sepakat yang sebelah kanan ini adalah keyakinan kelas? Ada alasan yang lain, saudara? Tadi dari Ustazah Ika ada kesepakatan ya antara guru dan murid. Di sini bukan hanya sepihak dari gurunya. Nah, kalau kita cermati dari keyakinan kelas ini, kita berfokus pada berfokus pada nilai-nilai yang ada di sini. Saling menyayangi, semangat dalam belajar, murid yang peduli. Inilah yang dimaksud dari keyakinan kelas. Bukan berfokus pada apa yang harus dilakukan ya, tapi nilai-nilai apa yang akan dijaga dalam sebuah form tersebut. Oke, nah dari peraturan ini kita bisa mengubah menjadi keyakinan kelas menjadi ya, contoh ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti ada rasa tanggung jawab. Namun ini bisa diperluas lagi dengan bahasa yang baik. Dilarang mengganggu, berarti ada harus saling menghormati satu sama lain. Hadir di sekolah, menghormati orang lain, berkomitmen, tidak melakukan kekerasan, ada keselamatan, ada menghormati orang lain, ataupun nilai-nilai kelas yang sesuai dengan peraturan yang ada. Berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, ada sebuah ilustrasi. Ustazah Jina, guru wali kelas 9A di SMP IT, bingung menghadapi ulah salah satu murid bernama Fulan. Beberapa anak mengadu, katanya Fulan ini sering meminta snack yang dibeli di rumah dengan paksa. Nah, jika Ustazah menghadapi situasi ini seperti Ustazah Jina, apa yang akan Ustazah lakukan? Kira-kira apa alasan Fulan melakukan hal itu? Boleh kita pendapatnya? Kira-kira menurut apa yang akan dilakukan? Banyak teman-teman yang mengadu, si Fulan tuh sering mengambil snack yang dibeli dengan paksa. Oke, saya ada inti. Yang paling pertama adalah dengan memanggil si Fulan, kemudian coba kita coba Fulannya diajak ngobrol. Mungkin berawal dari coba dong menelisik kehidupan suaminya seperti apa, begitu. Lalu nanti kan lama-lama mulai mengarah kepada Fulan diberitahu bahwa apakah benar yang dilakukan teman-temannya itu memang real ada terjadi, dan kemudian ditanya apa alasannya melakukan itu. Bisa jadi alasannya, bisa jadi kan itu kan kira-kira, bisa jadi iseng.
bisa jadi iseng, atau mungkin dia dengan melakukan itu dia butuh pengakuan dari orang lain, butuh perhatian dari orang lain, atau memang dia kekurangan secara untuk dirinya. Terlebih laki-laki itu memang kebutuhan makanannya kan lebih besar. Begitu Oke, saja. terima kasih dari Ustazah Eti. Kita simpul dulu. Oke, betul ya. Jadi yang dilakukan di sini adalah kita harus berkomunikasi dulu kepada simpulan. Apa alasannya? Karena apa? Pasti ada sesuatu yang membuat dia melakukan hal tadi. Nah, berkaitan dengan penegakan disiplin positif, yang tadi ya sudah disampaikan dari Ustazah Eti dengan jelas. Sebaiknya mencari tahu alasan fulan melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, rasa kasih sayang dan diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Di sini kebutuhan yang bersifat fisiologis tentang kesehatan, rumah, dan makan. Nah, dalam kasus Fulan tadi, jika jawaban Fulan ditanya karena oleh Ustazah Dina, dia lapar dan porsi makannya sedang memang besar, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan ya, bertahan hidup supaya dia mendapatkan asupan yang sesuai. Nah, yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk berarti tentang kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jika dia berkebutuhan ini karena merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan apa, Ustazah? Ya, ingin mendapatkan rasa kasih sayang, rasa diterima di dalam kelompoknya. Nah, yang ketiga, penguasaan, pengakuan atas kemampuan berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, jika jawaban Fulan ini, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, berarti Fulan ini sedang memenuhi kebutuhan supaya merasa berkuasa. Jadi memenuhi kebutuhan dasar penguasaan. Yang berikutnya, kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dalam kasus Fulan, bahwa dia merasa bosan dengan jajan yang dia punya sendiri, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, berarti dia sedang ingin memenuhi kebutuhannya akan kebebasannya, semau aku, semau saya, saya inginnya itu, saya inginnya ini. Nah, satu lagi, kesenangan, fun, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Nah, di kasus Fulan tadi, jika jawabannya karena iseng dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, ekspresi teman-temannya itu lucu katanya, berarti Fulan ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan, menjadi hiburan bagi Fulan jika teman-temannya itu menjadi kesal, marah gitu ya, tidak menganggap itu sebuah masalah. Nah, dengan memahami 5 kebutuhan tadi, kita bisa membantu dalam mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu secara positif. Ini tentang dunia berkualitas. Apa sih dunia berkualitas? Nah, ternyata dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran atau representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup, dan membuat merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, murid kita ternyata juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Nah, tentunya kita sebagai guru ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Jika guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang ada. Berbuat supaya anak bisa memberikan solusi dari masalahnya sendiri. Nah, contohnya nih, pertanyaan, saya kecewa sekali. Ini adalah contoh dari membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Ayolah demi ibu ya, demi besar saja ya. Ini termasuk teman. Apakah ya ada yang mau mendapatkan stiker bintang? Berarti ini berkaitan dengan memantau, berdasarkan dengan data. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Nah, ini berarti dari manajer menawarkan solusi untuk murid tersebut.
Ya, terakhir ini adalah segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah anak distabilkan identitasnya, kemudian tahap yang kedua adalah validasi kebutuhan. Tentunya pasti ada alasan kenapa melakukan hal tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah kita validasi, ada tindakan yang salah dari wanita tadi. Ada yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kamu ingat tidak? Oke, saudara, itu tadi ya berkaitan dengan segitiga restitusi. Nah, sekarang coba kita refleksi. Menurut Ustaz sadar, hal baru apa yang mengubah paradigma saya atau yang saya dapatkan dari materi ini? Adakah yang mau menyampaikan berkaitan dengan materi yang tadi sudah kita bahas bersama? Tentang apa? Mungkin hal baru yang sebelumnya belum kita sadari, belum kita tahu. Setelah ini ternyata ternyata ini, ternyata begitu. Adakah saudara? Oh, ada saudara, silakan. Iya, lebih yang kalau bagi saya sendiri yang posisi kontrol lagi yang sebagai pemantau teman itu. Kadang kita ketika melakukan komunikasi ke anak tuh refleks apa yang muncul dalam pikiran kita. Mungkin itu bisa jadi sesuai dengan karakter kita masing-masing. Kita kan masing-masing punya karakter yang berbeda. Mungkin ada yang mungkin gampang emosi atau yang sabar. Jadi kalimat yang muncul tuh berbeda-beda. Dan ternyata tadi posisinya ada sebagai pemantau manajerial tuh ternyata ada kurang lebihnya. Jadi mungkin dari sini kami bisa, khususnya saya sendiri mungkin bisa sambil perbaiki ternyata ketika menangani anak, bahasa kita tuh sangat berpengaruh terhadap responnya anak ya. Jangan sampai tadi yang akhirnya buat anak merasa selalu bersalah gitu kan, akhirnya ke depan dia jadi orang yang tidak percaya diri. Takutnya nanti kalau aku dikatakan salah lagi gimana? Mungkin itu dari saya. Dulu buat ini, yang lainnya mungkin ada hal baru yang bisa disampaikan. Ada saudara? Atau dari Ustaz Erwin, Ustaz Dimas? Mungkin yang bikin gitu, atau ternyata gitu. Atau hal wow, atau hal yang bisa jadi hal-hal seperti itu ya. Ada Ustaz Erwin? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang dipaparkan oleh Ustaz Abibah, jadi yang saya dapatkan lebih bijaksana lah untuk menilai atau memahami sesuatu, baik di apa yang dilakukan anak, karakter anak, dan kita bisa lebih bisa fleksibel, ya, tidak sesuai dengan aturan. Jadi lebih memahami karakter anak. Dan dari bahasanya itu memang bahasa yang baru hikmah ya kalau menurut saya itu, dan harus ini baik semua menurut saya ya. Jadi kalau melihat tadi yang dipaparkan itu kayaknya tidak ada yang salah ya. Yang salah mungkin penilaian kita sendiri ya, terhadap seseorang itu, karena memang sesuatu yang jelek pun bisa kita pandang bisa dari segi yang mananya dulu untuk menilai sikap positifnya. Ini sebenarnya sangat sangat erat kaitannya dengan materi pendidikan agama Islam. Terima kasih dari Ustaz Erwin. Kita kasih dulu pendapatnya. Oke, berikutnya perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Adakah yang mau menyampaikan? Perasaan apa yang muncul? Khususnya mengenai makna disiplin tadi ya, dan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari
berkaitan dengan diri kita mungkin ya, bukan ke anak-anak, bukan ke murid, tapi tentang diri kita sendiri sebagai guru. Sudah seperti apa? Apakah sudah sesuai? Adakah saudara? Oh, Saudara Intan. Silakan Saudara Intan. Cek. Ini yang saya baru, yang mana sudah? Oh, dari apa juga? Mana disiplin motivasi itu apa? Sebentar sudah. Bisa dijelaskan apa sudah juga? Ya mungkin tadi kan kita sudah membahas tentang disiplin diri itu seperti apa. Kemudian motivasi intrinsik itu bagaimana dalam kita melakukan sesuatu gitu. Nah, apakah bagaimana perasaannya setelah mengetahui yang sesuai itu seperti ini ya? Kalau saya mungkin berkaca pada saya sendiri di kelas ya, banyak hal-hal yang mungkin secara detail nggak saya perhatikan ternyata itu tidak baik mungkin ya. Contohnya misal kayak memberi reward atau semacamnya, dan itu justru bukan untuk apa ya, memotivasi, tapi justru hukuman untuk yang lainnya. Nah, itu saya baru tahu di situ. Jadi bersyukur banget sih bisa ikut acara ini, jadi tahu banyak hal. Masya Allah. Masya Allah. Yang terakhir, saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengetahui materi ini? Ini bisa ada yang menyampaikan, atau kita tidak usah menyampaikan ya, tapi bisa berkaca dari apa yang sudah kita lakukan sebagai guru, mana yang sudah sesuai, berarti kita bisa lanjutkan. Jika ada yang memang belum sesuai, berarti kita bisa memperbaiki ke depannya. Supaya apa? Supaya murid-murid kita ini memang menjadi murid-murid yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan gitu ya. Bukan karena peraturan yang ada ataupun karena hukuman, tapi memang yang dilakukan ini berdasarkan kesadaran dirinya. Oke, baik, sampai sini dulu saudara. Terima kasih atas kehadirannya ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini kita sudah sharing ilmu bisa bermanfaat buat kita semua, dan sedikit demi sedikit kita bisa